Salam Guru Penggerak. Tergerak, Bergerak. dan menggerakkan. Kami CGP Angkatan 8 dari Kota Tebing Tinggi. saya John Kris Malimbong dari SD Negeri 166321 Kota Tebing Tinggi. Saya Fahrin Andriana Wahyuningsih dari SMA Negeri 1 Kota Tebing Tinggi. Dan saya Rijal Silalahi dari SMA Swasta Katolik Cinta Kasih Tebing Tinggi. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan demonstrasi kontekstual tentang coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi Pak Ijal. Pagi Bu, Gimana kabarnya Pak Ijal hari ini? sehat Bu. Ibu apa kabar Bu? Alhamdulillah saya baik Pak Ijal. Jadi sebelum kita melakukan coaching hari ini, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Pak Ijal ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Pak Ijal ya. Saya akan mengamati coaching kita hari ini antara coach dengan coach yang sesuai dengan rubrik penilaiannya. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana nanti Pak Ijal akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach dan juga bagaimana nanti coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya Pak Ijal ya, disesuaikan dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coaching. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Pak Ijal hari ini adalah kompetensi apa yang akan Pak Ijal kembangkan pada proses coaching kali ini? Ya baik Bu, jadi potensi yang ingin saya sampaikan atau yang saya kembangkan yaitu pertama presence atau kehadiran penuh, aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi kompetensi spesifiknya nanti untuk pertanyaan kedua nanti, kompetensi mana yang akan Pak Ijal kembangkan untuk yang spesifiknya pada saat observasi nanti? Jadi kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, terakhir nih ya Pak Ijal ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Ijal dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke. Demikian dulu ya Pak Ijal ya untuk kegiatan pra-observasi kita kali ini. Silakan Pak Ijal melakukan coaching dengan nanti coach Pak Ijal, Pak John. Terima kasih Pak Ijal atas kesempatannya. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya Bu. Pak, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Selamat pagi Pak Rijal, kabar saya hari ini. Terima kasih. Oh iya, terima kasih telah datang untuk berbincang Pak ya. Baik Pak. Ya Pak, saya harap juga tidak mengganggu Bapak ya Pak ya. Oh tentu tidak Pak. Baik Pak, kira-kira apa nih yang mau Bapak sampaikan? Karena kita punya waktu 15 sampai dengan 20 menit aja Pak. Begini Pak Rijal, sebenarnya saya mempunyai sedikit masalah nih tentang pengembangan perangkat pembelajaran ini, terutama karena sudah kurikulum merdeka gitu Pak. Oh begitu Pak ya. Jangan khawatir Pak, kita akan melalui proses ini bersama-sama. Jadi kira-kira apa yang ingin Bapak lakukan atau yang Bapak capai dari pembicaraan kita ini Pak? Ya saya ingin menemukan solusi Pak untuk masalah pengembangan pembelajaran ini gitu Pak. Oh baiklah Pak, saya paham maksud Bapak. Kalau begitu mari kita mulai dengan langkah pertama yaitu tujuan. Kira-kira apa yang ingin Bapak capai dalam pengembangan perangkat pembelajaran ini Pak? Yang ingin saya lakukan yaitu Pak, bagaimana menciptakan perangkat pembelajaran yang lebih menarik dan efektif dalam mengajar begitu Pak. Dan juga saya ingin meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Wah, kedengarannya sangat baik itu Pak. Bapak sudah menentukan tujuan dengan baik. Sekarang mari kita lanjut untuk mengidentifikasi masalahnya. Bagaimana Bapak John melihat kondisi kelas dan siswa saat ini kira-kira Pak? Ya, di kelas saya sebagian siswa itu tampak kurang tertarik begitu Pak dalam pembelajaran yang saya lakukan.
mereka itu mudah bosan dan kurang berpartisipasi gitu dalam diskusi yang saya lakukan begitu Pak. Oh, begitu Pak John ya. Iya. Saya paham Pak maksud Bapak. Kira-kira dari skala 1 sampai 10, seberapa besar Bapak John ingin mencapai tujuan ini? Dari skala 1 sampai dengan 10, saya hanya bisa mencapai 4 begitu Pak. Karena apa? Karena minat siswa pun tidak ada dalam pembelajaran yang saya lakukan begitu Pak. Gitu Pak ya. Apa kebutuhan dan tantangan utama yang Bapak John temui? Yang saya temui di kelas itu pertama tuh siswa mudah bosan, tidak tertarik dengan pembelajaran yang saya lakukan dan kurang berpartisipasi dalam diskusi yang saya buat begitu Pak. Saya juga memiliki beberapa siswa dengan gaya belajar yang berbeda-beda begitu Pak. Oh, baiklah Pak. Berarti pemahaman Bapak John tentang situasi ini sangat penting. Sekarang mari kita bicarakan tentang rencana yang akan Bapak lakukan. Berdasarkan tujuan dan identifikasi yang Bapak jelaskan, bagaimana Bapak John ingin mengembangkan perangkat pembelajaran? Saya berpikir untuk mengintegrasikan lebih banyak elemen interaktif dalam pembelajaran begitu Pak. Seperti diskusi kelompok, kegiatan kreatif dalam PMM itu sendiri, dan teknologi pendukung seperti pembelajaran melalui internet begitu Pak. Wah, itu sudah bagus itu Pak. Kemudian, apa strategi dan pendekatan yang Bapak lakukan? Nah, strategi yang mungkin akan saya lakukan yaitu Pak, menciptakan variasi dalam gaya pengajaran agar sesuai dengan gaya belajar siswa tersebut begitu Pak. Rencana ini terdengar bagus loh Pak. Bagaimana Bapak akan mengukur keberhasilan dari rencana ini Pak? Ya, berhasilannya bisa dilihat dari bagaimana minat dengan gaya belajar siswa itu ada perubahan yang terjadi begitu Pak, yang terjadi pada proses pembelajaran begitu Pak. Wah, hebat Bapak John. Berarti Bapak John mengubah gaya belajar sesuai dengan minat belajar siswa dengan menggunakan strategi pembelajaran yang interaktif serta menggunakan beberapa cara lain agar minat belajar siswa dapat berjalan sesuai dengan pengembangan kurikulum yang Bapak terapkan. Namun Pak, dalam setiap rencana pasti ada tantangan Pak. Sekarang bagaimana Bapak John merencanakan untuk menghadapinya Pak? Memang sih Pak Dijal, namun saya akan berusaha untuk membuat alternatif solusi jika rencana saya itu tidak berjalan dengan baik, yaitu saya akan berkolaborasi dengan guru yang satu mapel dengan saya begitu Pak, agar dalam proses pertukaran atau change ide tersebut itu masuk dalam proses pelajaran tersebut begitu Pak. Wah, rencana dan ide yang sangat bagus itu Pak John. Baiklah Pak, sekarang mari kita fokus dengan tanggung jawab. Siapa yang akan melakukan setiap langkah dalam rencana aksi itu kira-kira Pak? Saya akan memimpin pengembangan perangkat pembelajar ini Pak. Saya akan meminta dukungan rekan sejawat dan juga kepala sekolah agar mendapatkan masukan ide tambahan dan fasilitas dalam pembelajaran yang akan saya lakukan begitu Pak. Oh, begitu ya Pak ya? Iya. Luar biasa sekali itu loh Pak. Sekarang bagaimana Pak John akan mengukur keberhasilannya? Saya akan memantau partisipasi siswa dan mengumpulkan umpan balik dari mereka gitu Pak. Bagaimana menilai efektivitas perangkat ini seperti itu. Itu hebat sekali loh Pak. Iya. Saya percaya Ibu. Wah, hebat sekali tuh Pak. Saya percaya Bapak bisa melaksanakannya dengan baik. Jika ada perkembangan atau jika Bapak butuh bantuan, jangan ragu Pak ya untuk saling berbincang kembali atau kapan kita rencanakan kembali pertemuan selanjutnya Pak ya. Terima kasih Pak Rijal, saya senang bisa berdiskusi dengan Bapak terkait dengan permasalahan yang saya hadapi. Tentunya saya sangat menghargai dukungan yang Bapak berikan kepada saya. Nanti jika ada perkembangan yang saya temukan, saya akan komunikasikan lagi ke Bapak. Begitu Pak. Semoga rencana Bapak berjalan dengan baik Pak ya, sehingga tujuannya dapat tercapai. Bagaimana perasaan Bapak sekarang tentang pengembangan perangkat pembelajaran ini Pak? Baik, saya merasa lebih percaya diri dan siap untuk memulai begitu Pak. Terima kasih Pak atas sharing dan waktunya untuk berbicara tentang rencana yang akan saya lakukan. Saya akan bekerja keras untuk mewujudkan
Sampai jumpa lagi ya Pak Rijal. Saya senang bisa ngobrol dengan Bapak. Terima kasih Pak. Ya, tetap semangat Pak ya. Baik, Pak Ijal tadi sudah melakukan coaching dengan Pak John. Nah, sebelum menutup kegiatan kita hari ini, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan terkait pasca observasi kegiatan coaching tadi. Yang pertama, apa saja yang sudah Pak Ijal lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tadi? Ya, jadi di coaching ini saya melakukan coaching dengan alur cerita, menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan dari solusi-solusinya. Oke Pak Ijal ya. Jadi menurut saya sebagai observer yang tadi sudah mengamati proses coachingnya, saya perhatikan sudah berjalan dengan baik dan prosesnya juga sudah sesuai dengan alur tirta. Dan juga Pak Ijal juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Pak John, sehingga Pak John dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah sesuai kayaknya prosesnya dengan prinsip-prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak Ijal sebelum kita tutup ya. Kompetensi apa lagi sih yang ingin Pak Ijal kembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah dilakukan tadi? Nah, jadi hasil coaching tadi, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching untuk lebih baik lagi. Oke, nah itu ya Pak Ijal, semoga kedepannya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak Ijal ya. Demikian kayaknya pasca observasi kita hari ini, semoga bermanfaat. Saya tutup dengan selamat pagi Pak Ijal, sukses terus. Terima kasih.